Halo teman-teman semua. Di video pembelajaran kali ini, saya Andin Trilisa dari kelas 424 D3 Pajak 2018 PK Instan akan membahas mengenai pajak penghasilan pasal 23 atas royalti. Sebelum membahas lebih lanjut, kita perlu mengetahui terlebih dahulu, apa sih itu royalti? Berdasarkan pasal 4 ayat 1 huruf H Undang-Undang PPH, imbalan berupa royalti terdiri dari 3 kelompok, yaitu imbalan sehubungan dengan penggunaan. 1. Hak atas harta tak berwujud, seperti hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan. Yang kedua, informasi. Informasi yang belum diungkapkan secara umum dan telah tersedia sehingga tidak diperlukan riset lebih lanjut, misalnya pengalaman di bidang industri atau bidang usaha lainnya. Perlu diketahui ya teman-teman, informasi yang dimaksud di sini tidak termasuk informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan bidang keahliannya. Karena informasi yang semacam ini dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama. Yang ketiga, hak atas harta berwujud, yaitu hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan yang mempunyai nilai intelektual. Misalnya, peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan, pengeboran minyak, dan sebagainya. Lalu, bagaimana sih dengan dasar pengenaan pajaknya? Berdasarkan PMK nomor 141/PMK 03/2015, DPP atas royalti adalah jumlah bruto royalti yang terutang atau dibayarkan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Tarifnya adalah sebesar 15%. Tarif dapat naik sebesar 100% menjadi 30% apabila penerima penghasilan atas royalti tidak mempunyai NPWP. Objek pemotongannya berupa imbalan royalti yang diberikan kepada subjek pemotongan, yaitu subjek pajak dalam negeri baik orang pribadi, badan, ataupun BUT. Dan untuk royalti yang terutang atau dibayarkan kepada pihak bank sebagai subjek pajak dalam negeri dikecualikan dari pemotongan PPh pasal 23. Dan untuk imbalan royalti yang diterima wajib pajak luar negeri merupakan objek pemotongan PPh pasal 26 atau dapat disesuaikan kembali dengan P3B antara Indonesia dengan negara mitra. Saat terutangnya adalah saat yang ditentukan dalam kontrak atau perjanjian atau faktur. Dan untuk tata cara pemotongan dan pelaporannya, ada beberapa hal yang harus dilakukan oleh pembayar royalti. Yang pertama, pembayar royalti harus melakukan pemotongan PPh pasal 23 dan membuat bukti potong. Ini dapat dilakukan pada akhir bulan dibayarkannya penghasilan, atau disediakannya untuk dibayarkannya penghasilan, atau jatuh temponya pembayaran penghasilan yang bersangkutan, tergantung peristiwa mana yang terjadi terlebih dahulu nih. Yang kedua, melakukan penyetoran PPh dengan terlebih dahulu membuat kode billing dengan MAP 411124 dan KJS 103. Penyetoran dilakukan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Dan terakhir, melakukan pelaporan SPT masa PPh 23, paling lama dilakukan tanggal 20 bulan berikutnya. Nah, teman-teman, dalam praktiknya, jasa teknik ini sering disamakan dengan royalti, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda loh. Lalu, apa saja sih perbedaannya? Yuk kita simak. Yang pertama, royalti merupakan passive income, sedangkan jasa teknik merupakan active income. Yang kedua, royalti adalah transfer pengetahuan teknik yang berhubungan dengan formula atau rahasia untuk membuat atau memproduksi sesuatu. Sedangkan jasa teknik adalah pemberian bantuan teknik melalui penyediaan royalti dari know-how yang berhubungan dengan keahlian tertentu dari advisor di lapangan yang dapat diberikan dalam bentuk training, nasihat, atau penerapan metode produksi tertentu. Yang ketiga, pemegang royalti tidak bertanggung jawab terhadap hasil yang diperoleh atas pengaplikasian formula, sedangkan penyedia jasa teknik turut bertanggung jawab atas hasil yang didapat dari pengaplikasian formula. Yang keempat, hubungan pemberi royalti dengan pemberi imbalan semata-mata didasarkan atas persentase penjualan saja, sedangkan dalam jasa teknik terdapat hubungan efektif antara jasa yang diberikan dengan imbalan yang diberikan. Dan yang kelima, royalti dipotong PPh pasal 23 ayat 1 huruf A dengan tarif sebesar 15%, dan untuk jasa teknik dipotong PPh pasal 23 ayat 1 huruf C dengan tarif 2%.
Nah, sekarang kita coba kerjakan contoh kasusnya yuk teman-teman. Pada 9 Agustus 2020, PT Makmur Sejahtera membayar royalti kepada Nyonya Ani Suhaini sebagai penulis buku sebesar 80 juta rupiah. Nyonya Ani telah mempunyai NPWP. Di sini kita diminta untuk mengidentifikasi aspek PPh 23 dan membuat bukti potong serta SPT massa atas transaksi tersebut. Penyelesaiannya adalah PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Makmur Sejahtera adalah 15% dikali 80 juta rupiah, yaitu sebesar 12 juta rupiah. Saat terutangnya adalah akhir bulan dilakukannya pembayaran, yaitu pada tanggal 31 Agustus 2020. Saat penyetorannya paling lambat tanggal 10 September 2020 dan saat pelaporan paling lambat 20 September 2020. Berikut adalah bukti pemotongan PPh pasal 23 yang harus dibuat oleh PT Makmur Sejahtera. Untuk di bagian atas diisi dengan nomor bukti potong. Setelahnya diisi dengan biodata Nyonya Ani Suhaini, berupa NPWP, nama, dan juga alamat. Untuk kolom jumlah penghasilan bruto pada jenis penghasilan royalti di nomor 3 diisi dengan jumlah imbalan royalti yang dibayarkan oleh PT Makmur Sejahtera kepada Nyonya Ani Suhaini sebesar 80 juta rupiah. Dan untuk PPh yang dipotong, diisi dengan jumlah perkalian dari tarif 15% dikali dengan 80 juta rupiah, yaitu sebesar 12 juta rupiah. Jumlah PPh yang dipotong tersebut lalu ditotal sebesar 12 juta rupiah dan ditulis terbilangnya, dan setelahnya diisi dengan tempat dan tanggal dibuatnya bukti potong tersebut. Di bawahnya lagi diisi dengan identitas pemotong pajak, yaitu PT Makmur Sejahtera, serta tanda tangan, nama, dan cap oleh direktur. Untuk SPT massanya, diisi dengan masa pajak 07-2020, dan bagian identitas pemotong pajak atau wajib pajak diisi dengan identitas PT Makmur Sejahtera, yaitu NPWP, nama, dan juga alamat. Untuk bagian objek pajak, diisi PPh pasal 23 atas royalti yang telah dipotong, yaitu jumlah penghasilan bruto 80 juta rupiah, dan PPh yang dipotong sebesar 12 juta rupiah, dan jumlahnya kemudian dicantumkan di bawah. Untuk bagian lampiran, dapat ditulis surat setoran pajak sebanyak 1 lembar, daftar bukti pemotongan, dan juga bukti pemotongan PPh pasal 23 sebanyak 1 lembar. Untuk bagian pernyataan dan tanda tangan, dapat diisi dengan identitas dari pemotong pajak atau pimpinan PT Makmur Sejahtera. Sekian video pembelajaran kali ini, semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih, dadah!